Usai Hübner, JIZ, dan Nathan Chu, PSSI kejar naturalisasi striker. PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan dua pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya, Erick Thohir tidak mau membeberkan nama dari kedua pemain keturunan itu. Kendati demikian, Menteri BUMN itu memastikan bahwa dua pemain yang tengah didekatinya tersebut berposisi gelandang dan striker. Sejauh ini, baru Rafael Struijk yang merupakan pemain keturunan dan berposisi striker. Adapun untuk posisi gelandang, kini sudah ada Ivar Jenner yang merupakan pemain keturunan. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia lebih banyak berposisi bek, sebut saja ada Jordi Amat, Sain Patinama, dan Sandy Walsh. Belum lagi sekarang PSSI tengah mengurusi dokumen naturalisasi tiga pemain keturunan berposisi bek yakni Justin Hübner, JIZ, dan Nathan Chu Aon. Lalu ada juga Elkan Bagnot yang merupakan pemain keturunan tapi tidak dinaturalisasi. Seperti diketahui, Elkan Bagnot memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, ketika didekati pada usia 17 tahun. Ada dua nama lagi yang kami bicarakan, satu penyerang dan satu lagi pemain tengah. Tapi tunggu dulu ya karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, ucap Erick Thohir kepada awak media. Lanjut Erick Thohir, PSSI sekarang ini sedang fokus untuk mengurusi dokumen dari Justin Hübner, JIZ, dan Nathan Chu Aon. Dokumen ketiga pemain keturunan Belanda itu sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Kami proses naturalisasi Hübner, JIZ, dan Nathan dulu, ucap Erick Thohir. Timnas Spanyol U17 mendarat di Solo. Ada Marc Guiu. Timnas Spanyol U17 telah mendarat di kota Solo menjelang Piala Dunia U17 2023. Wonderkid Barcelona, Marc Guiu, menjadi salah satu pemain yang paling diburu awak media. Sesuai dengan jadwal kedatangannya, rombongan Timnas Spanyol U17 ini mendarat di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Boyolali, pada Senin tanggal 6 November tahun 2023 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Awak media telah menunggu rombongan ini keluar dari terminal kedatangan domestik sejak 1 jam sebelumnya. Pasalnya, sebelum Spanyol, rombongan Timnas Uzbekistan U17 telah tiba di lokasi yang sama. Sebelum tiba di Solo, skuad junior La Furia Roja ini sempat berlatih di Bali untuk mematangkan persiapan dan beradaptasi jelang menghadapi Piala Dunia U17 2023. Saat menanti rombongan Timnas Spanyol U17 ini keluar dari terminal kedatangan domestik, salah satu sosok pemain yang paling dicari-cari oleh awak media ialah Marc Guiu. Pasalnya, Marc Guiu punya catatan yang paling mentereng dibandingkan seluruh rekan-rekannya yang saat ini memperkuat Timnas Spanyol U17 di kejuaraan Piala Dunia U17 2023. Namun, uniknya tak banyak awak media yang mengetahui yang mana sosok penyerang berusia 17 tahun tersebut. Yang unik, mereka mencari-cari sosok tersebut dengan mengujarkan, Guiu, Guiu, Guiu kepada setiap pemain Timnas Spanyol U17 yang melintasi pintu kedatangan domestik. Bisa dibilang, Marc Guiu merupakan sosok pemain yang cukup ramah, sebab dia beberapa kali melempar senyuman ketika disapa oleh awak media yang tengah memburunya. Pelatih Brasil dan Ekuador puji stadion di Indonesia. Indonesia sedang bersiap menggelar Piala Dunia, PD, U17 2023 pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Jelang event sepak bola internasional itu, para peserta PD U17 2023 satu persatu telah tiba di Indonesia. Salah satu negara yang sudah tiba di tanah air adalah Timnas Brasil U17. Pelatih Timnas Brasil U17 Felipe Leal terkejut dan memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Seperti diketahui, Timnas Brasil U17 tergabung dalam grup C bersama dengan Inggris, Iran, dan Kaledonia Baru. Persaingan mereka di fase grup semuanya akan dimainkan kota Jakarta. Felipe melakukan inspeksi ke stadion latihan dan venue pertandingan. Felipe Leal mengaku terkejut dengan kesiapan Indonesia.
Ini sangat gila, kata Felipe sambil menggeleng-geleng kepalanya saat melihat kemegahan stadion di Indonesia seperti dikutip dari pesi.org. Felipe mengaku sejak drawing grup dan penetapan jadwal pertandingan, ia belum sempat mencari tahu di stadion mana mereka akan bertanding. Namun setelah melihat langsung stadion lokasi pertandingan, ia pun terkejut Indonesia punya stadion semegah itu. Felipe, ini menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Saya baru pertama kali datang ke Indonesia, awalnya saya tidak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat, tutur Felipe. Ini adalah stadion yang besar, punya keindahan dan saya sangat kaget mereka bisa membuat stadion seperti ini, ucap Felipe. Hal tidak jauh berbeda diungkapkan pelatih timnas Ekuador U17 Diego Martinez. Martin mengaku sempat menanggap remeh Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, yang lokasinya berada di tengah area persawahan. Seperti diketahui Ekuador berada di grup A bersama Indonesia, Panama dan Maroko, di mana persaingan di grup A akan digelar di stadion tersebut. Hello, Sobat Garuda. My name is Justin Hübner, and I hope I can make it. Justin Hübner tak butuh waktu lama untuk debut di timnas. Justin Hübner akan jadi pemain yang tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21 ini sudah mengenal taktik Shin Tae-yong. Dia sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan TC, skuad Garuda Asia sebagai persiapan jelang ajang Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. Hübner juga sempat menjalani TC di Turki dan beberapa kali tampil di laga uji coba yang digelar tahun lalu. Sudah paham dengan keinginan pelatih, Hübner juga memiliki kans yang besar untuk mendapatkan caps perdananya di timnas Indonesia. Selain itu, Justin Hübner sudah memahami formasi andalan Shin Tae-yong yang menggunakan 3 bek. Hal ini karena klubnya, yakni Wolves U21, menggunakan skema yang sama. Hübner menegaskan bahwa bermain dengan 3 bek sudah biasa dia lakukan. Hadirnya Hübner dalam formasi 4-3-3 ciri khas Shin Tae-yong tentu akan menjadi kombinasi yang solid. Pasalnya, saat ini skuad Garuda dihuni bek-bek berkualitas seperti Elkan Bagot, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Mereka juga bisa saling bertukar posisi meski Sandy dan Sain biasa bermain sebagai bek sayap di klubnya. Pemain berusia 20 tahun ini juga sempat berjanji untuk bekerja keras saat mendapatkan kepercayaan di timnas. Selain itu, Hübner siap bersaing dan membuktikan diri agar bisa memberikan kontribusi kepada tim. Naturalisasi Justin Hübner hampir selesai. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir memberikan kejutan, naturalisasi Justin Hübner hampir selesai. Naturalisasi Justin Hübner sempat dihentikan pada April tahun 2023. Rumornya, pihak pemain kelahiran Belanda itu meminta bayaran sebesar 1 juta euro. Justin Hübner memiliki darah Indonesia dari kakek ayahnya yang bernama Ferdinand Rudolf Hübner kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Agustus tahun 1984. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hübner, sudah masuk tahap akhir, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menyatakan naturalisasi Justin Hübner tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres. Sesudah itu, bek berkaki kidal tersebut bisa diambil sumpah kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia, tutur Erick Thohir. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepak bola tanah air, imbuh pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini. Adapun Justin Hübner masih berusia 20 tahun, bek bertinggi 187 cm itu bermain untuk Wolverhampton Wanderers B di Premier League 2. Ia juga berstatus kapten tim.